Dan tentunya Pak Bambang, ini kita ke fasilitas publik. Nah, ini salah satu hal yang memang setiap harinya PRFM dapatkan nih Pak. Keluhan fasilitas publik atau justru apresiasi dari warga ini banyak sekali ya. Dan tentunya di Kota Bandung ini banyak yang menjadi ikon, apalagi ikon-ikon baru gitu ya sekarang. Nah, ini bagaimana nih cara pemerintah merawat tentunya agar fasilitas publik ini tetap terjaga dan tentu bisa terus dinikmati tidak hanya oleh warga kota tapi mungkin termasuk juga wisatawan gitu Pak. Oke Teh, jadi gini, memang aset ya. Betul. Aset pemerintah itu merupakan kewajiban dari pemerintah untuk merawatnya, kan itu ya. Selain kita juga membangun atau berinvestasi aset baru kan begitu ya. Contoh saja misalkan kita punya 29 taman tematik. Keren loh sebenarnya. Wow, banyak ya? Banyak sekali. Ternyata. Tematik wilayahnya wilayah atau lingkup kota. Belum lagi investasi yang sudah dibangun untuk lingkupnya lingkup di RW begitu ya. Taman misalkan. Kita ambil contoh taman aja. Ini menurut saya ini hal yang sangat luar biasa dan ini harus kita rawat, kan begitu ya. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, begitu kan ya. Dengan anggaran pemerintah diantaranya, baru kita bicara soal taman saja. Nah, itu adalah konsekuensinya adalah dari anggaran pemerintah. Kita harus akui Teh ya. Jadi pemirsa PR ya, bahwa pemerintah kota ini anggaran terbatas sebetulnya untuk menyelenggarakan pemerintahan kota yang luar biasa dinamisnya begitu ya. Lebih kurang hanya sekitar 7 triliun dengan 2,5 juta orang ya, warga yang harus kita urus, dari mulai urusan kesehatan, urusan pendidikan begitu ya, urusan infrastruktur, urusan ekonomi gitu ya, urusan sosial dan kemasyarakatan, ini dengan 7 triliun. Nah, ini bagaimana kita bisa berbagi. Oleh karenanya satu diantaranya adalah kita mencoba untuk menggandeng ya dari beberapa mitra kita, antara lain ya yang dimungkinkan untuk bisa dikolaborasi kaitannya dengan masalah pemeliharaan beberapa investasi alat kita, aset kita misalkan ya, dengan skemanya CSR misalkan. Nah, ini sudah dilakukan sesungguhnya, dan tentunya ini juga akan kita coba terus tingkatkan, kita kembangkan. Nah, sebagai salah satu contoh lagi yang lebih detail, misalkan ada salah satu taman dari 29 taman tematik misal gitu ya. Ini yang semula selalu dirawatnya dengan menggunakan APBD. Ya, APBD-nya punya kota begitu. Ternyata nggak bisa semua taman yang ada di kita itu bisa kita rawat semuanya kan gitu ya. Ada yang bisa dirawat, ada yang bisa dioptimalisasi, ada juga yang sudah rusak yang harus kita revitalisasi. Ini juga sangat luar biasa butuh biaya. Belum lagi yang di trotoar jalan misalkan yang harus indah begitu. Belum lagi di sepanjang jalan utama misalkan ya, ada taman-taman, ada pohon gantung kastuba misalkan. Ini kan punya nilai, dan itu menurut saya adalah sebuah brandingnya Kota Bandung, antara lain adalah itu. Nah, ini kan harus kita rawat. Nah, keterbatasan pembiayaan ini menjadi sebuah bukan handicap ya, menjadi sebuah kekuatan untuk kita bagaimana mengajak mitra untuk bisa kita kolaborasikan. Nah, satu diantaranya adalah misalkan kita kolaborasi dengan misalkan ya, dengan beberapa yang berusaha di Kota Bandung seperti Pindad misalkan ya. Ayo Pindad yuk bareng-bareng nih, kita kolaborasi nih untuk ngelola satu taman misalkan gitu ya. Kemudian yang lain-lain dan yang lainnya juga. Nah, satu diantaranya adalah seperti itu. Jadi yang pasti bahwa itu adalah kewajiban pemerintah. Tetapi dengan keterbatasan pembiayaan, kita mencoba mengajak semua stakeholders gitu ya, untuk sama-sama kita rawat begitu ya. Tentunya tidak boleh melanggar peraturan perundangan yang berlaku gitu kan ya. Goalsnya dapat, tetapi juga menyimpang juga tidak boleh begitu ya. Artinya koridor aturan tetap kita pegang gitu Teh. Jadi ternyata saya baru sadar ya, sebanyak itu ya Pak, 29. Wow, ternyata sedikit tuh Teh, baru 29 Teh. Iya, sedikit. Itu baru taman yang tematik ya. Belum lagi yang di koridor sepanjang trotoar jalan misalkan Dago, Jalan Rio, Asia Afrika sampai Sudirman misal, Kepatihan dan sebagainya. Itu kan bukan tematik gitu. Taman trotoar begitu, itu juga harus kita rawat kan begitu ya. Nah,
Itu diantaranya bagaimana dengan resources yang terbatas ya, baik itu anggaran, baik itu sumber daya manusia kita. Tapi apapun ceritanya ini harus kita bisa rawat dengan baik. Itu PR ke depan. Iya, dan ini harus semua sisi karena ada kelakar gitu ya kalau di tengah-tengah netizen itu sering netizen Pak RFM bilang, aduh Bandung tuh estetiknya cuma di Dago doang gitu misalkan gitu ya. Jadi ini tentunya PR ke sampai ke timur gitu ya Pak ya, ke selatan dan lain-lain. Oke.